Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita sebagai gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, dalam Injil kita baru dengarkan Yesus sendiri yang menegaskan tentang Ekaristi, dan dua kata yang sebetulnya menjadi kunci pemahaman kita tentang ajaran gereja mengenai tubuh dan darah Kristus, itu realis presensia dan transubstansiatio. Realis presensia itu kehadiran real Yesus itu dalam Ekaristi pada roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darahnya. Sementara istilah transubstansiatio, transubstansi berarti substansi yang telah melampaui, itu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau ditanya misalnya pada putra putih altar, mereka kan orang-orang yang sudah menerima komuni pertama dan sekaligus juga selalu melayani altar saat Ekaristi dipersembahkan. PPA coba tengok ke saya. Menurut pengetahuan kamu, coba siapa yang tahu, kapan peralihan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu terjadi dalam misa? Pada bagian mana dalam misa? Pada saat apa? Benar, memang pada saat konsekrasi. Dan persis di dalam konsekrasi pada saat apa? Pada waktu apa? Pada saat imam mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, sambil mengangkat hosti, gitu. Dokter tahu? Mau tes, biar lulus sarjana mau tes. Pada waktu kapan dalam konsekrasi? Ya. Oh, pada saat imam angkat hosti dan juga anggur. Keduanya tidak tepat. Jawaban yang benar yaitu pada doa konsekrasio itu, yaitu pada saat imam memohonkan Roh Kudus turun atas persembahan ini agar menjadi
tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat itu transubstansiasio terjadi. Sementara pada saat ucapkan kata-kata institusi itu, inilah tubuhku terima lalu kemudian angkat, itu saat itu sudah terjadi transubstansiasi, tinggal ditunjukkan. Tapi pada saat doa itu dan berkat, pada saat itu realis presensia dan transubstansiasio terjadi. Harap dimulai dimengerti ya. Kadang-kadang oh pada saat angkat. Kalau belum angkat berarti belum terjadi. Sudah terjadi pada saat doa konsekrasio. Memohon agar Roh Kudus turun dan memberkati, mengubah roti dan anggur bersama itu menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Itu. Nah, kita dengarkan tadi dalam Injil Yohanes yang menjadi jawabannya. Tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Aku akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Ini Yesus yang bilang. Sehingga memang karena Yesus yang katakan tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu barang siapa makan tubuhku yang adalah dagingku, barang siapa minum darah dari piala itu yang adalah darahku, aku akan tinggal di dalam dia, dia di dalam aku, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus yang katakan. Sehingga benar pada saat merayakan Ekaristi itu Yesus sendiri yang hadir dalam Ekaristi itu. Yang kita sambut itulah Yesus sendiri dalam rupa roti dan anggur yang telah menjadi daging dan darahnya, tubuh dan darahnya. Yesus yang katakan, yang kemudian ditulis oleh para penginjil, yang kemudian diwartakan oleh gereja. Ada juga kan yang tidak menganggap pada saat perjamuan roti Ekaristi itu bukan menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Padahal kitab suci bilang itu. Dan Yesus yang katakan. Dan memang ada terjadi kesalahpahaman dari antara orang-orang Yahudi, kaum Farisi, dan juga kelompok para murid Yesus, tapi bukan ke-12. Kan yang mengikuti Yesus banyak yang kemudian menjadi murid. Karena ada Yesus pernah mengutus juga para murid pergi itu 70-an murid dan seterusnya. Dan di antara kelompok yang menjadi kelompok besar para murid, ada di antara mereka yang kemudian ragu-ragu menolak. Masa mau kasih DP daging orang mau makan, DP darah orang mau minum. Sehingga dibilang ada yang sempat kecewa dan kemudian meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus tanya pada ke-12 kelompok inti para murid, mau nih bagaimana, mau ikut, mau pergi sama dengan orang. Ini dia bagian kelompok orang yang kemudian salah kaprah, salah mengerti tentang apa Yesus katakan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka jatuh pada pengertian fisik, material, sehingga jadi bingung, kemudian bertentangan satu sama lain, sampai pada akhirnya meninggalkan Yesus. Ini kelompok ke-12. Yang mungkin di zaman sekarang dalam bentuk lain, mereka masa itu betul-betul Yesus ada di situ. Masa itu roti tetap roti, anggur tetap anggur, bilang tubuh dan darah Kristus. Baca Injil Yohanes tadi, Yesus sendiri yang katakan, yang dicatat dalam kitab suci kan. Nah, saudara terkasih, dan bukan hanya berhenti di situ. Kalau orang mengerti dalam sejarah, ada banyak rangkaian mujizat yang terjadi, yang tidak lain merupakan pembuktian dari pihak Allah, termasuk untuk rupa-rupa situasi. Ada dalam situasi keraguan, apakah benar ini saat merayakan Ekaristi roti dan anggur benar-benar tubuh dan darah Kristus. Itu kan pernah terjadi juga. Baik yang diragukan oleh umat teristimewa, pernah ada imam juga yang sempat merayakan Ekaristi, lalu kemudian pada bagian konsekrasi muncul godaan dalam pikiran untuk ragu.
apakah benar pada saat rakaat Ekaristi itu roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Sama seperti kan orang Farisi dan kelompok murid yang lain itu yang sempat ragu-ragu dan kemudian menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Sehingga pada saat itu sempat ragu pada saat konsekrasi itu di depan dia roti itu langsung berubah menjadi darah segar, menjadi daging segar yang mengeluarkan darah. Dan saat itu juga langsung mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Langsung minta ampun. Dan benar diperlihatkan saat itu yang diragukan ini Tuhan yang kasih itu. Dan dalam sejarah ada banyak sekali. Misalnya peristiwa di Lanciano tahun 700 Masehi. Lanciano ada hubungan dengan arti tombak. Dan orang ingat akan peristiwa seorang prajurit yang sebetulnya bernama Longinus, di bagian catatan lain disebut Santo Longinus, dia yang menikam lambung Yesus dengan tombak. Gitu. Nah, di sana terjadi mujizat Ekaristi, mujizat roti yang menjadi benar-benar daging yang segar. Itulah pada saat merayakan Ekaristi, hosti yang berubah menjadi daging dan anggur jadi darah, yang kemudian diperiksa, diteliti dengan mendatangkan para ahli, baik dari dalam kalangan gereja maupun para ahli kedokteran forensik yang independen. Kemudian tiba pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa daging yang dari hosti itu adalah benar-benar jaringan jantung manusia, dan darahnya itu adalah darah manusia yang bergolongan AB tanpa ada bahan pengawet. Itu yang terjadi di Lanciano. Lalu kemudian pada tahun 1000 juga ada mujizat yang terkait dengan itu, tapi dalam konteks orang yang punya kebencian yang luar biasa terhadap hosti kudus. Seorang wanita Yahudi yang pada tahun 1000 itu amat membenci memang Katolik secara keseluruhan. Karena itu hosti yang dia terima pada saat Ekaristi yang dia ikuti dengan pura-pura itu seolah-olah sebagai umat, itu kemudian dia bawa pulang, dan dengan penuh kebencian dia siapkan periuk yang besar, taruh minyak itu untuk kemudian digoreng dengan minyak yang amat mendidih, sebagaimana kebenciannya yang begitu mendidih. Dan pada saat dia melakukan itu, hosti itu dimasukkan di kuali dengan minyak yang mendidih itu, pada saat itu juga hosti itu langsung berubah menjadi daging dan mulai mengeluarkan banjir darah. Dan wanita Yahudi yang penuh kebencian itu kemudian diliputi rasa ketakutan yang luar biasa, oleh karena justru darah itu terus-menerus membanjir meluber keluar dari periuk yang mendidih dengan minyak itu. Itu untuk konteks kebencian, sehingga alam memperlihatkan. Tadi ragu-ragu, ini kebencian, alam memperlihatkan. Juga pada tahun 1171 tahun kemudian, itu pada misa Minggu Paskah, itu ketika hosti dipecah menjadi dua bagian, maka semua umat yang hadir pada waktu itu terkejut melihat cucuran darah yang menyemprot dari hosti itu, dan darah itu memancar sangat banyak itu, sehingga memerciki bagian kubah di atas altar seperti model begini, itu darahnya mencurat sampai ke bagian kubah itu. Dan orang yang merayakan Ekaristi pada saat itu diliputi dengan ada yang takut, ada yang kagum, ada yang tersentuh, terharu, dan macam-macam perasaan menyatu pada waktu itu. Begitu juga yang terjadi 20-an tahun dari peristiwa Ferrara itu, 1171 di Augsburg, itu juga ada mujizat, tapi ini pada konteks wanita
yang ikut Ekaristi, tapi kemudian hosti itu tidak dia makan lalu dia terima dengan iman dan dia doakan, tapi dia simpan pada satu tangannya dan dibawa di rumah untuk dia jadikan seperti relikwi pribadi gitu di dalam rumah, dan itu dia simpan sampai 5 tahun. Tapi sementara proses dia menyimpan selama beberapa tahun itu, dia diliputi rasa tidak tenang, sehingga dia melaporkan itu kepada pastor paroki saat itu. Dan ketika pastor paroki datang ke rumahnya untuk membuka bungkusan yang di dalamnya ada hosti itu, tiba-tiba ternyata hosti yang dibungkus itu telah berubah menjadi daging dengan bekas-bekas darah yang menempel pada semacam korporal itu. Dan ketika coba mau dipotong, ternyata tidak bisa dipotong karena semacam terhubung dengan jaringan berupa seperti benang begitu yang mengikat menjadi satu. Itu yang terjadi di sana, sehingga waktu itu ada doa pada peristiwa itu, ya Tuhan berilah kami rahmat untuk memahami lebih baik serta membagikan kebenaran akan kehadiran-Mu yang nyata dalam Ekaristi. Begitu juga ada kisah di Spanyol, itu tahun 1200-an, itu dalam konteks perang. Lalu seorang imam, karena ada bangsa yang mau menyerang wilayahnya, ada anak hosti yang ada pada dia, yang kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan hosti itu dari penyerangan. Dia taruh di dalam semacam tanah begitu, dia gali, atau dia bungkus, lantas dia simpan. Sesudah itu perang berakhir itu dengan kemenangan Spanyol waktu itu dari serangan kaum Saracen, itu pasukan Saracen itu. Dia pergi ke tempat di mana dia menyembunyikan itu, dan dia dapati bahwa hosti yang dia simpan itu sudah lenyap dan hanya ada jejak 6 noda yang menempel pada korporal itu. Hostinya sudah lenyap, tinggal bekas-bekasnya. Lalu di tahun yang sama 1280-an, yang saya baca beberapa hari lalu, lihat di Catholic Credo Channel itu di YouTube, di tahun 1280-an juga ada peristiwa mujizat, jadi tanda heran mengenai Ekaristi yang telah diterima oleh gereja dan dinyatakan sebagai mujizat. Itu seorang gembala sebetulnya yang sakit, lalu meminta untuk pelayanan sakramen Maha Kudus. Tapi kemudian ternyata dia tidak bisa menelan dengan baik karena tenggorokannya itu sakit. Sehingga sesudah upacara itu, penerimaan sakramen itu, dia kasih keluar itu, lantas dia bingung karena dia taruh di bawah pohon, sedikit dia tidur. Tapi kemudian itu membuat dia rasa bersalah yang menghantui dia, dan dia kasih tahu kepada dia berusaha untuk pergi lihat, ternyata sudah tidak ada hosti itu. Dia taruh di bawah pohon sebetulnya, sudah tidak ada hosti itu. Dianggap ini seperti sudah ditelan oleh pohon itu. Dia kasih tahu kepada pastor parokinya karena diliputi rasa bersalah. Kemudian pastor paroki langsung datang di rumahnya, di tempat di mana dia membuang itu hosti itu di bawah pohon. Tapi ternyata tidak ditemukan. Lalu kemudian berinisiatif untuk memotong pohon itu. Dan ketika pohon itu ditebang, kemudian pas menebang pohon di mana dia taruh hosti itu, pohon yang dia tebang itu di tengahnya langsung berdiri salib. Memang patung salib berdiri di situ, yang berwarna agak kemerahan, yang membuat pada akhirnya langsung tersungkur untuk melakukan evangelisasi. Itu terjadi di Jerman, salah satu desa. Lalu 100 tahun kemudian, 1300-an, terjadi di Belanda. Kisah yang serupa itu, seorang yang menderita sakit gitu, lalu kemudian dia tak bisa menelan hosti, tapi dia yakin dia terima itu dia akan sembuh. Tapi kemudian imam yang melayani dikatakan kepada dia sebelum menerima itu, kalau kemudian dia tidak bisa menelan, kalau rasa muntah bisa keluar, maka hosti itu hendaknya dibakar dalam api. Nah, lalu
Lalu kemudian itulah yang dilakukan dan itu yang terjadi. Ketika terima hosti karena dia dalam keadaan sakit, gitu, dia tidak bisa itu dan dia taruh di dalam api. Pada saat itu juga dia langsung sembuh dari sakitnya dan hosti dalam api itu langsung bergerak sendiri dari balik api. Hosti itu bercahaya, begitu. Lalu kemudian banyak orang yang lagi datang ke situ dan hosti itu diambil oleh imam masih dalam posisi yang sama, dalam keadaan utuh sambil bersinar. Sudah itu yang terjadi di tahun 1300-an di Belanda. Dan masih banyak tentu rangkaian mujizat yang terjadi. Pada anak-anak komuni sudah dikasih keterangan kali lalu, kisah pelindung komuni Imelda Lambertini kan, yang di usia 9 tahun belum bisa komuni, tidak diizinkan, dia hanya bisa dengan rindu berlutut di depan tabernakel di tempat duduk sambil berdoa, dan isi doanya yang diketahui salah satunya memohon supaya Tuhan mengizinkan dia untuk menyambut komuni suci yang amat dia rindukan. Tapi karena belum cukup umur, masih dilarang oleh gereja, sehingga dia hanya bisa berlutut dengan penuh kerinduan. Tapi pada satu saat ketika ada perayaan Ekaristi, uskup memimpin perayaan Ekaristi, dan pada saat membagikan komuni itu dengan suster yang mendampingi, waktu itu tiba-tiba hosti keluar secara ajaib dari tabernakel. Lalu berjalan sendiri dan berhenti di depan anak itu, di depan dia, dan ketika diberi isyarat oleh suster kepada uskup itu melihat peristiwa ajaib itu terjadi seperti itu, langsung membawa hosti dalam sibor itu, memberi komuni langsung kepada anak itu, Imelda Lambertini. Karena walaupun tidak sesuai dengan tata aturan cukup umur, tapi kini Allah sendiri yang sudah mengizinkan mesti diberikan, karena hosti berjalan sampai di depan dia dan langsung dikasih komuni. Juga orang pernah mungkin dengar kisah yang terjadi di Naju, Korea Selatan. Selain pada Jumat Agung ada yang menerima hosti, lalu di lidahnya langsung berubah menjadi daging dan darah segar. Gitu. Juga pada tempat yang sama, pada konteks Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci itu malam Paskah, pada saat sementara seperti adorasi di depan sakramen Maha Kudus, satu kelompok kecil, mereka sementara khusyuk, tiba-tiba 7 buah hosti besar itu jatuh dengan keras di depan mereka, dan mereka terkejut, lihat ke atas semua dalam keadaan tertutup di langit-langit, tapi sekarang ada hosti yang seakan turun dari langit, 7 buah hosti besar, yang hosti yang biasa imam konsekrer itu. Dan itu kemudian mereka renungkan dan hayati sebagai bagian dari 7 luka Yesus yang hendaknya dihayati oleh umat yang bersembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Lalu pada tahun itu mungkin awal 2000-an, pada 2013 sebetulnya pernah juga terjadi di Polandia, itu persis pada Natal 25 Desember 2013, itu hosti yang waktu dibagikan sempat jatuh di lantai, lalu kemudian ketika dimasukkan dalam bejana piala itu, yang imam mau campur dengan air juga kan, di satu kali tiba-tiba hosti dengan air, ada sisa anggur kurang sedikit sekali, tapi di situ dari bejana itu langsung keluar darah yang begitu banyak. Itu terjadi 2013. Lalu yang paling baru itu belum 1 tahun lalu, itu ada banyak sekali juga, tapi saya langsung uji dengan itu. Di bulan Juli, kalau tidak salah tanggal 23 Juli 2022, itu terjadi di Meksiko terkait dengan tanda heran menyangkut Ekaristi, yaitu pada saat salve adorasi sakramen Maha Kudus, itu semua umat yang mengikuti itu pada saat pas selesai salve, si imam langsung baru menuju ke Ekaristi, umat masih sementara berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus itu hosti yang besar dalam sakramen Maha Kudus langsung berdetak seperti jantung, dan itu mereka abadikan karena belum 1 tahun lalu, dan mereka rekam, tapi itu belum dinyatakan secara resmi oleh gereja sebagai mujizat karena masih perlu waktu untuk diperiksa dan seterusnya.
sejauh saya tangkap pastor paroki dan uskup di situ juga, jadi pastor paroki dan uskup mengatakan ya ini tentu masih harus diperiksa, tapi bagaimanapun nanti hasilnya itu banyak saksi yang melihat itu dan mengikuti perayaan itu, itu meyakini bahwa memang itu terjadi dan mereka buat tanda tangan untuk meyakinkan untuk gereja dalam pemeriksaan lebih lanjut. Nah, begitulah saudara terkasih, ada banyak rangkaian tanda heran yang memang kemudian diakui oleh gereja sebagai mujizat menyambut Ekaristi. Dan itu meneguhkan sebetulnya apa yang Yesus sendiri katakan. Karena pembuktiannya bukan lagi dari pihak manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Sehingga setiap kali menyambut Ekaristi, kita menyambut Kristus yang tinggal dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Dan barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, itu ia akan mempunyai hidup yang kekal. Aku akan memberikan dia pada akhir zaman. Saudara terkasih, perjalanan kita hidup di dunia ini seperti mungkin orang Israel dalam bacaan pertama, bagaikan ada di padang gurun. Tetapi Tuhan selalu menjamin perjalanan kita dengan kehadirannya. Seperti kepada orang Israel dengan mana di padang gurun, juga air yang keluar dari padas yang keras itu melalui tongkat Musa mau menyatakan Allah tetap setia pada janjinya untuk menemani kita sebagai umatnya dalam pesiaran hidup kita menuju tanah terjanji yang abadi, seperti orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir itu. Nah, jaminan itu bukan lagi pada makanan di mana yang disambut oleh nenek moyang, diterima oleh nenek moyang bangsa Israel, tapi mereka sudah mati semuanya. Tapi jaminan yang kita terima itulah santapan Ekaristi, itu roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, yang akan membuat kita bukan hanya bertahan seperti orang Israel dalam perjalanan padang gurun untuk sementara, tapi mereka itu semua sudah mati, tetapi bekal yang Tuhan berikan kepada kita, santapan rohani atau roti malaikat, roti surgawi, panis angelicus itu yang menjadi bekal bagi kita untuk bisa bertahan sampai pada hidup yang kekal. Kalau untuk makanan yang akan membuat kita juga pada akhirnya binasa, kita toh berjuang mati-matian untuk memperolehnya. Makanan hanya untuk bertahan sementara di dunia ini, kita matian mencarinya untuk kebutuhan kita, apalagi untuk makanan yang akan membuat kita bertahan sampai pada hidup yang kekal. Maka selayaknya kita berjuang juga untuk menyambut dengan penuh iman dan hormat seperti dalam doa pemuda tadi, karena itulah yang membuat kita dijamin oleh Tuhan sendiri akan dikenal pada saat kita menghadap Dia itu, dan kita dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri mengucapkan pengakuan ini. Aku